Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip metodologi. Yang saya hormati Bapak Muhammad Buhais Ishak, Eskom MPD, beserta teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Rifki Pahlevi. Yang kedua, Vina Aulia. Yang ketiga, Muhammad Fadil. Yang keempat, Faisal Herdiansyah. Yang kelima, Arakasiwi Putra Nursanto. Dan yang terakhir, ada Robi Rahmadi. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok kami. Terima kasih. Nama saya Raka Siwi Putra Nursanto dengan NPM 2018 4350 0122 dari kelas R7L. Prinsip-prinsip metodologi. Di sini ada perbedaan antara metodologi dan metode. Perbedaan dari kata atau arti metodologi yaitu logos dan metode itu method. Kemudian ada schemes of method. Di metode itu petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Selanjutnya ada di metodologi ada konsep bersifat yaitu konsepnya teoritis dari berbagai metode, sedangkan metode itu suatu prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai disiplin bidang studi untuk mencapai tujuan. Metodologi itu bersifat umum sedangkan metode yaitu bersifat khusus. Menurut Peter R. Sin, metodologi merupakan pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut. Sedangkan metode itu prosedur mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Kemudian ada pengertian metodologi. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Herdiansyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Rakasiwi. Unsur-unsur metodologi. Unsur-unsur metodologi itu ada interpretasi, deskripsi, analogikal, heuristika, komparasi, idealisasi, kesinambungan historis, holistis, koherensi intern, induksi dan deduksi. Unsur-unsur metodologi. 1. Interpretasi, menafsirkan, yaitu menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif untuk mencapai kebenarannya yang autentik. Diharapkan manusia dapat memperoleh pengertian dan pemahaman. Sebagai contoh, sebagaimana seseorang dalam menafsirkan Al-Quran, tentu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, seperti harus memahami kaidah bahasa Arab, ilmu tafsir, dan juga perilaku yang baik, akidahnya. 2. Deduksi dan induksi, yakni meliputi observasi, induksi, dedukasi, kajian, dan evaluasi tahapan. Pada siklus ini, bentuk tersendiri dalam penelitian filsafat berhubungan dengan sifat-sifat objek formal yang istimewa, yaitu manusia. Contoh, induksi, teknik sipil belajar ilmu pendidikan Pancasila, teknik informatika belajar ilmu pendidikan Pancasila, teknik elektro belajar ilmu pendidikan Pancasila. Kesimpulan, setiap teknik belajar ilmu pendidikan Pancasila. Sekian presentasi dari saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Vina Aulia, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh deduksi. Semua manusia pasti butuh makanan. Dani adalah manusia, jadi Dani butuh makanan. Yang ketiga, ada koherensi intens,
yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang konsisten sehingga benar-benar merupakan internal struktur. Contohnya yaitu pertentangan atau kontras, hasil atau simpulan, contoh atau misal, kesejajaran atau paralel, tempat atau lokasi, dan waktu atau kala. Lalu yang keempat ada holistika, yaitu sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya. Contohnya yaitu ada kasus anak SD yang motivasi belajarnya di sekolah rendah. Dengan berpikir holistik yang dijadikan reasoning, kita bukan hanya karena anak itu malas. Lalu yang kelima ada kesinambungan historis, yaitu dalam mempelajari sejarah, kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang merupakan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Contohnya yaitu dalam film Walking Ned Devin pada tahun 1988, ketika dua tokoh film ini, Jackie dan Michelle, sedang berjalan dalam hujan menuju rumah Ned. Ketika disorot dari depan, payung yang mereka gunakan berwarna hitam. Namun, dari sudut kamera lain, payung itu berwarna beige. Lalu yang keenam, ada idealisasi, yaitu idealisasi merupakan sebuah proses untuk membuat ideal. Artinya, upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang sempurna. Contohnya, ada geometri melibatkan proses idealisasi karena mempelajari entitas, bentuk dan angka yang ideal. Lingkaran, bola, garis lurus, dan sudut sempurna adalah abstraksi yang membantu kita memikirkan dan menyelidiki dunia. Lalu yang ketujuh ada komparasi, adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakikat dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Fadil, NPM 2018 4350 0890. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Contoh komparasi. Dimisalkan kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia tempat kita hidup. Dalam hal ini mengatakan sebagai berikut, perhatikanlah sebuah jam, seperti halnya dunia. Jam tersebut juga merupakan mekanisme terdiri dari bagian-bagian yang sangat erat hubungannya satu sama lain. Kiranya tidak seorang pun beranggapan bahwa sebuah jam dapat membuat dirinya sendiri atau terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, secara analogi, adanya dunia yang menunjukkan ada pembuatannya karena dunia kita sangat rumit susunannya dan bagian-bagiannya berhubungan sangat erat satu sama lain dengan baik. 8. Heuristika. Heuristik maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Contohnya, masyarakat akan dengan cepat mengasumsikan seseorang sebagai orang jahat atau preman jika orang tersebut adalah laki-laki gondrong yang memakai baju sobek dan tidak rapi dengan tato di mana-mana. Yang kesembilan, analogikal, adalah filsafat meneliti arti, nilai, dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Dengan demikian akan dilihat analogi antara situasi atau kasus yang lebih terbatas dengan yang lebih luas. Contohnya berada di dalam kelas. Ini seperti berada di dalam pasar tradisional. Kalimat di atas adalah sebuah pernyataan yang ingin menggambarkan sebuah kelas yang ramai dan berisik seperti pasar tradisional. Pada kalimat itu, suasana kelas yang ramai dianalogikan dengan pasar tradisional. 10. Deskripsi. Seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan dan data yang diekspresikan memungkinkan dapat dipahami secara mantap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Robi Rahmadi dengan NPM 2018 4350 1129. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pandangan tentang prinsip-prinsip metodologi. A. René Descartes. 1. Membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat yang umumnya dimiliki semua orang. Yang kedua,
menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. Yang keempat, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia. Yang keenam, adanya dua jenis pengetahuan, pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Yang B, Alfred Jules Ayer. Yang pertama, penganut paham positivisme verifikasi, sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna. Yang kedua, Ayer memperluas prinsip verifikasi tersebut. Prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria, sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. Yang ketiga, suatu cara yang sederhana untuk merumuskan hal itu adalah dengan mengatakan bahwa suatu kalimat mengandung makna jika dan hanya jika proporsi yang diungkapkan itu dapat dianalisis atau dapat diverifikasi secara empiris. Yang keempat, verifiable dalam arti lunak jika suatu proposisi itu mengandung kemungkinan bagi pengalaman atau merupakan pengalaman yang memungkinkan. Yang C, Carl Raymond Popper. Yang pertama, prinsip falsifikasi. Sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Yang kedua, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori ilmiah selalu bersifat hipotesis, tidak kebenaran terakhir. Yang ketiga, Popper menoleh cara kerja induksi, pengamatan, hipotesis, bukti empiris. Jika benar, hipotesis menjadi hukum, terutama pada asis verifikasi, bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti pengamatan empiris. Yang keempat, Popper mengajukan prinsip falsibilitas sebuah hipotesis. Hukum atau teori kebenarannya hanya bersifat sementara, sejauh belum ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada. Yang kelima, salah satu unsur hipotesis yang dibuktikan salah satu untuk digantikan dengan unsur baru yang lain, sehingga hipotesis telah disempurnakan. Yang keenam, menurutnya apabila suatu hipotesis dapat bertahan melawan segala penyangkalan, maka hipotesis tersebut semakin diperkokoh. Saya Rifki Palevi, NPM 2018 43500947, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang pertama, menurut Michael Polanyi, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. Kedua, Polanyi mengkritik positivisme. Objektivitas sebagai tujuan. Tujuan dapat dicapai dengan syarat bahwa fakta yang diteliti, metode yang dipakai untuk memahami realitas, serta pembuktian yang dipakai untuk menguji kebenaran harus lepas dari personalitas manusia. Yang ketiga, Polanyi menekankan betapa pentingnya penemuan atau discovery dalam ilmu pengetahuan, tidak sekedar verifikasi. Dan yang terakhir, Polanyi merintis sebuah model perkembangan baru ilmu-ilmu dengan memadukan secara jernih antara nilai dan fakta, sehingga ilmu-ilmu dikembangkan dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Berikut presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.